Bismillah, baiklah pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Hasura. Sekarang saya sudah masuk pada website Hasura. Nah, di sini ada beberapa menu, ada project, VPGS, billing, docs, tutorial, help and support. Kemudian ada my account. My account berarti berisi tentang akun kita. Kemudian ini sekarang kita berada di menu project. Kalau di dokumentasi, docs berarti untuk dokumentasi, kita bisa lihat dokumentasi penggunaannya. Kemudian di tutorial kita bisa lihat tutorial dari penggunaan si GraphQL dengan Hasura. Sekarang kita coba untuk pembuatan project di Hasura ya. Nah, ini ada halaman tempat nanti kalau seandainya kita membuat project di Hasura, nanti di sini adalah list dari berbagai project yang telah kita buat. Saya sebelumnya sudah membuat satu, sekarang saya coba buat yang kedua, new project. Karena di sini free trial, jadi kita buat nama tidak bisa buat nama projectnya. Kita langsung saja create free project create successfully. Kemudian ini nama dari projectnya di first tier 98. Oke, sekarang kita langsung saja launch untuk masuk ke GraphQL-nya. Nah, di sini kita bisa lihat endpoint dari GraphQL kita adalah ini. Dia cuma satu ini untuk endpointnya. Kemudian ini content type-nya application JSON. Kemudian ini ada security admin secret-nya, dia nggak dilihatkan. Nah, di bagian bawah sini, di bagian explore tempat kita membuat query-nya nanti di bagian sini buat query. Kemudian di sini bagian tempat kita kalau seandainya kita ingin menambahkan seperti where, equals, dan lain-lain. Oke, kita coba terlebih dahulu ke bagian data. Nah, di sini kita mau bikin dulu database. Nah, di sini karena kita belum punya database sehingga kita buat database. Di sini kita membuat database ada referensi atau saran dari Hasuranya langsung, yaitu Heroku database. Oke, kita buat create Heroku, kemudian create database. Oke, udah selesai adding data source. Ini SQL-nya, tapi di sini kita mau bikin langsung aja seperti kita menggunakan PHP admin. Ini create table. Kita bikin namanya users. Kemudian ID kita set integer auto increment. Kemudian ada full name, kita set text aja tipe datanya. Kemudian ada username, text, ada email, text juga, ada password, text. Kemudian ada tanggal daftar, kita kasih di sini date. Oke, kemudian primary key-nya kita pilih ID. Kita nggak pakai foreign key karena di sini baru satu tabel. Kemudian kita add table. Nah, table create-nya berhasil. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan data secara manual terlebih dahulu sebelum kita menggunakan query GraphQL-nya ya. Oke, ini dia. Nanti data yang kita tambahkan akan muncul listnya di bagian bawah sini. Sekarang kita coba insert dulu. Full name Yusmi Putra Wiraganda, username Yusmi Putra, email daput@wuraganda
coding.com, passwordnya 123. Di sini dia tidak bisa enkripsi, nanti kita enkripsi sendiri melalui Flutter sepertinya. Nah, untuk format tanggal seperti ini, tahun, bulan, baru, tanggalnya. Jadi 2022 bulan 3 tanggal 2. Oke, kita save. Berhasil nih, kita bisa lihat detail di sini, kemudian kita juga bisa lihat di bagian sini. Nah, di sini datanya. ID 1 ada Yusmi Putra Wiraganda, username Yusmi Putra, dapet udah coding.com, emailnya, passwordnya 123 dan tanggal daftar tanggal 2 bulan 3 2003. Nah, sekarang kita coba menampilkannya. Ini data kita pindahin ke sini dulu. Nah, di sini kita coba. Nah, ini users ya. Sekarang kita coba untuk menampilkan terlebih dahulu. Nah, my query ini kita ganti jadi get data user misalnya. Sini kita ganti jadi users. Kemudian yang mau kita tampilin apa aja. Nah, di sini tadi kan ada 6 field ya. Ada ID, full name, username, email, password. Nah, bagusnya di GraphQL itu kita bisa memilih beberapa saja di bagian sini. Kita bisa menampilkan hanya data yang kita butuhkan saja. Kalau di pembuatan API pada pemrograman lain itu agak sedikit ribet ya, di bagian itu mesti memilih-milih fieldnya apa aja di bagian query-nya. Kalau di sini kita tinggal menambahkan di bagian sini saja user, kemudian dalam user itu ada apa aja. Misalnya kita mau panggil ID, full name, kemudian email, ini aja, yang lainnya enggak. Kemudian kita klik play untuk mengeksekusinya. Nah, ini muncul. Nah, untuk menampilkan data seperti ini pretty untuk membaguskan tampilannya atau format dari tampilan query di sini. History ini untuk history query, explorer bagian sini. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan data ya. Kita coba untuk menambahkan data. Nah, kalau tadi kita menampilkan data, kita pakainya query. Nah, untuk menambah data, kita butuh namanya tuh di bawah sini ada mutasi, ada query. Nah, mutasi ini gunanya buat kita add data, update data, kemudian delete data. Kalau untuk menampilkan data, maka itu kita pakai query. Sementara subscription itu adalah untuk menampilkan data secara real time. Jadi, kalau apapun perubahan, kalau seandainya kita pakai subscription itu, dia akan langsung terintegrasi ke klien kita nanti. Misalnya ketika kita udah integrasikan ke aplikasi Flutter, maka ketika kita pakai subscription, salah satu dari data yang kita tampilkan, maka dia akan real time. Oke, kita coba untuk yang add data ya. Kita coba add data, mutasi atau mutation, add data user. Kemudian karena di sini kita pakainya datanya harus di set langsung, berarti kita di sini bikin full name. ID tidak perlu ya, karena ID-nya auto increment. Integer sama dengan full name kok integer. String sama dengan misalnya Syahrizal Akbar. Kemudian username string sama dengan Syahrizal. Kita enter ke bawah biar nggak terlalu panjang. Kemudian email titik 2 string sama dengan Syahrizal
@udacoding.com. Nah, di sini kita ngisi 3 dulu. Untuk selebihnya nanti kita gunakan buat update data. Seperti ini kita pretty. Kemudian ini kita seperti ini. Nah, di sini kita perlu menambahkan insert user. Nah, insert user di dalamnya itu yang kita tambahkan adalah objek titik 2 full name titik 2 full name username titik 2 username kemudian email titik 2 email. Nah, di sini kita returningnya apa aja yang kita mau tampilkan ke sininya, ke bagian respon ini. Nah, kita boleh menampilkan semuanya, ID, full name, username, email, tanggal daftar. Nah, kita coba ya, passwordnya juga, tapi dia belum kita isi. Kita play. Katanya not null, passwordnya nggak boleh kosong, berarti password juga harus kita setting langsung. Atau boleh juga kita langsung di bagian sini, full name, username, email. Karena ini langsung jadi bisa di sini. Kecuali nanti kalau udah di Flutter-nya baru kita mesti membuat variabel. Misalnya di sini kita bikin password titik 2, langsung aja 123 123, koma tanggal daftar 2022 0302. Oke, kita coba. Nah, seperti ini hasilnya untuk mutasi ya. Nah, ini bisa kita cuma menampilkan beberapa doang. Misalnya ini kita hapus, ini saja. Nah, inilah enaknya pakai GraphQL. Jadi kita bisa memilih apa aja yang mau kita tampilkan. Tapi ini bukan di sini bagusnya ketika get data user aja. Jadi kita nampilin 3 field saja. Dia tampil dalam bentuk list nih. Users ada ID 1 Yusmi Putra Wiraganda, ID 3 ada Syahrizal Akbar. Sebentar kita cek ke datanya. Nah, gini. Oke, selanjutnya kita coba untuk update data. Update data berarti kita ke sini. Nah, untuk update data kita juga pakai mutasi. Kita coba mutasi update user aja, update user. Ini langsung saja update user where ID sama dengan ID titik 2
equals sama dengan 3 misalnya. Ini belum selesai. Kita set terlebih dahulu datanya. Set full name titik 2, kita ganti Syahrizal Akbar tuh jadi kita rubah yang ID 1 saja, kita ganti jadi Yusmi Putra. Kemudian password kita ganti jadi 321. Kemudian email kita ganti jadi daput@gmail.com. Kemudian tanggal daftar kita ganti jadi 2022 0301. Kemudian email sudah semua. Kemudian return kita panggil full name, username, email, password. Oke, kita coba rapiin dulu. Sementara ini ada yang merah. Mutasi. Nah, seperti ini. Karena kita nggak ada buat parameter di atas, jadi dia langsung. Nah, seperti ini. Kita coba play. Mutasi mutasi. Maaf, ini salah rubah. Yang aneh ini kita coba. Atau coba kita ganti jadi pakai parameter update user. Kita ambil salah satu aja, email titik 2 string sama dengan dapu@gmail.com. Ini kita masukkan ke dalam string. Kemudian di sini kita panggil email. Nah, kita coba update data user. Nah, berubah sekarang full name Yusmi Putra, username Yusmi Putra, email daput@gmail.com, passwordnya 321. Nah, ini untuk get data, kemudian add data user sama update. Selanjutnya kita coba untuk delete. Mutasi delete user ID titik 2 integer sama dengan 3. Delete user where
where ID (2) equals (2) $ID. Returning username. Oke, kita coba. Nah, untuk delete ini kita mau delete user yang ID-nya 3. ID 3 yaitu Syahrizal Akbar. Oke, kita coba delete user. Nah, ini data username Syahrizal, delete usernya sudah dihapus. Kita cek di sini, kita refresh. Nah, ini sudah hilang, data atas nama Syahrizal Akbar sudah tidak ada. Kemudian kalau seandainya untuk relasi itu bisa di sini langsung dibikin tabel, tapi untuk relasi mungkin di video selanjutnya saya coba. Untuk video pengenalan cara penggunaan Hasura dan melakukan insert, update, show, dan delete data seperti ini. Untuk video selanjutnya ditunggu ya. Terima kasih.